pikiran yang membelenggu hidup. Setiap manusia pada suatu titik di dalam hidupnya pasti akan dihadapkan pada dinding yang terbentuk dari pikirannya sendiri. Pikiran ini seringkali adalah bentuk dari ketakutan, keraguan, rasa tidak cukup, dan penyesalan yang terus-menerus mengisi ruang batin kita. Pikiran-pikiran ini, jika tidak kita kendalikan, bisa berubah menjadi belenggu yang menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita. Ada saatnya kita merasa bahwa hidup kita seolah-olah terperangkap di dalam pola yang tidak berubah. Pola yang terbentuk dari anggapan-anggapan yang tidak berdasar, kesimpulan yang terburu-buru, dan kepercayaan bahwa kita tidak mampu melampaui batasan yang kita buat sendiri. Pada saat seperti itu, kita harus belajar untuk menyadari bahwa setiap belenggu yang ada di dalam pikiran kita sebenarnya bisa dipecahkan. Dan jalan menuju kebebasan terletak pada kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir. Tidak jarang, pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan akan kegagalan. Kita merasa takut untuk mencoba sesuatu yang baru, takut untuk mengambil risiko, karena ada keyakinan di dalam diri bahwa jika kita gagal, maka semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Namun, perlu kita pahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Kegagalan hanyalah bagian dari proses pembelajaran, dan seringkali dari kegagalan itulah kita menemukan jalan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah gagal, dan bagaimana kita terus maju meskipun tantangan yang kita hadapi tampak begitu besar. Selain itu, seringkali pikiran kita juga dikuasai oleh rasa tidak cukup. Kita merasa bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup cerdas, tidak cukup kuat, atau tidak cukup berharga. Rasa tidak cukup ini datang dari perbandingan yang kita buat dengan orang lain, atau dari standar yang tidak realistis yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Padahal setiap individu adalah unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, dan justru dalam ketidaksempurnaan itulah terletak kekuatan sejati kita. Kita harus belajar untuk menerima diri kita apa adanya, mencintai diri kita dengan segala kekurangan, dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan versi orang lain. Pikiran-pikiran yang membelenggu hidup juga sering kali datang dari masa lalu yang belum kita lepaskan. Kita terperangkap dalam penyesalan atas kesalahan yang telah kita buat, atau dalam rasa sakit akibat luka-luka yang pernah kita alami. Kita terus-menerus mengulang-ulang kejadian tersebut di dalam pikiran kita, seolah-olah berharap bahwa dengan merenungkannya, kita bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun, kenyataannya, masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kita ubah hanyalah bagaimana kita merespons masa lalu tersebut. Alih-alih terjebak dalam penyesalan, kita bisa memilih untuk belajar dari kesalahan, melepaskan rasa sakit, dan melangkah maju dengan lebih bijaksana. Pikiran yang membelenggu hidup. Setiap manusia pada suatu titik di dalam hidupnya pasti akan dihadapkan pada dinding yang terbentuk dari pikirannya sendiri. Pikiran ini seringkali adalah bentuk dari ketakutan, keraguan, rasa tidak cukup, dan penyesalan yang terus-menerus mengisi ruang batin kita. Pikiran-pikiran ini, jika tidak kita kendalikan, bisa berubah menjadi belenggu yang menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh kita. Ada saatnya kita merasa bahwa hidup kita seolah-olah terperangkap di dalam pola yang tidak berubah. Pola yang terbentuk dari anggapan-anggapan yang tidak berdasar, kesimpulan yang terburu-buru, dan kepercayaan bahwa kita tidak mampu melampaui batasan yang kita buat sendiri. Pada saat seperti itu, kita harus belajar untuk menyadari bahwa setiap belenggu yang ada di dalam pikiran kita sebenarnya bisa dipecahkan. Dan
Jalan menuju kebebasan terletak pada kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir. Tidak jarang, pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan akan kegagalan. Kita merasa takut untuk mencoba sesuatu yang baru, takut untuk mengambil risiko, karena ada keyakinan di dalam diri bahwa jika kita gagal, maka semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Namun, perlu kita pahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Kegagalan hanyalah bagian dari proses pembelajaran, dan seringkali dari kegagalan itulah kita menemukan jalan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah gagal, dan bagaimana kita terus maju meskipun tantangan yang kita hadapi tampak begitu besar. Selain itu, seringkali pikiran kita juga dikuasai oleh rasa tidak cukup. Kita merasa bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup cerdas, tidak cukup kuat, atau tidak cukup berharga. Rasa tidak cukup ini datang dari perbandingan yang kita buat dengan orang lain, atau dari standar yang tidak realistis yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Padahal setiap individu adalah unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Dan justru dalam ketidaksempurnaan itulah terletak kekuatan sejati kita. Kita harus belajar untuk menerima diri kita apa adanya, mencintai diri kita dengan segala kekurangan, dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan versi orang lain. Pikiran-pikiran yang membelenggu hidup juga sering kali datang dari masa lalu yang belum kita lepaskan. Kita terperangkap dalam penyesalan atas kesalahan yang telah kita buat, atau dalam rasa sakit akibat luka-luka yang pernah kita alami. Kita terus-menerus mengulang-ulang kejadian tersebut di dalam pikiran kita, seolah-olah berharap bahwa dengan merenungkannya, kita bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun, kenyataannya, masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kita ubah hanyalah bagaimana kita merespons masa lalu tersebut. Alih-alih terjebak dalam penyesalan, kita bisa memilih untuk belajar dari kesalahan, melepaskan rasa sakit, dan melangkah maju dengan lebih bijaksana. Kita juga seringkali khawatir tentang masa depan. Pikiran kita dipenuhi oleh ketidakpastian, dan ketidakpastian itu menimbulkan rasa takut. Kita takut akan hal-hal yang mungkin terjadi, atau hal-hal yang mungkin tidak terjadi. Namun, perlu kita sadari bahwa masa depan adalah sesuatu yang belum terjadi, dan apa yang kita lakukan saat ini akan sangat mempengaruhi bagaimana masa depan kita terbentuk. Oleh karena itu, daripada terjebak dalam kekhawatiran yang tidak produktif, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan. Kita harus belajar untuk hidup di saat ini, menghargai setiap momen, dan percaya bahwa dengan usaha yang konsisten, masa depan yang cerah akan datang dengan sendirinya. Pikiran negatif yang membelenggu hidup sering kali juga disebabkan oleh pandangan kita terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Jika kita selalu melihat dunia dengan kacamata pesimis, maka yang akan kita lihat hanyalah masalah, kesulitan, dan hambatan. Sebaliknya, jika kita melihat dunia dengan kacamata optimis, maka kita akan melihat peluang, tantangan yang bisa kita atasi, dan pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap situasi. Pandangan kita terhadap dunia mencerminkan keadaan pikiran kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melatih diri melihat hal-hal positif. Meskipun di tengah situasi yang sulit dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita. Tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat, dan bagaimana kita menggunakan pikiran kita akan sangat menentukan kualitas hidup kita. Jika kita membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan,
keraguan, dan negativitas, maka hidup kita akan terasa sempit dan terbatas. Namun, jika kita mengisi pikiran kita dengan harapan, keberanian, dan cinta, maka hidup kita akan terasa lebih luas, lebih bebas, dan penuh dengan kemungkinan. Perlu kita ingat bahwa pikiran-pikiran yang membelenggu hidup bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Mereka adalah hasil dari cara kita menafsirkan dunia dan diri kita sendiri. Oleh karena itu, untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut, kita harus mulai dari dalam. Kita harus mulai dengan mengubah cara kita berpikir. Kita harus belajar untuk meragukan pikiran negatif yang muncul di kepala kita dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan membangun. Ketika kita berhasil membebaskan diri dari belenggu pikiran kita, kita akan merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Kita akan menyadari bahwa batasan-batasan yang selama ini kita anggap ada sebenarnya hanyalah ilusi, dan bahwa potensi kita jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Kita akan menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, tanpa terbebani oleh pikiran-pikiran yang membelenggu hidup kita. Ketika kita berbicara tentang pikiran yang membelenggu, seringkali kita terjebak pada asumsi bahwa apa yang kita pikirkan adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Ini adalah salah satu perangkap terbesar dari pikiran manusia. Kita merasa bahwa pikiran kita mencerminkan kebenaran mutlak, padahal sebenarnya pikiran hanyalah persepsi. Cara kita memandang dunia dan diri sendiri berdasarkan pengalaman, kepercayaan, dan kebiasaan. Begitu kita mulai memahami bahwa pikiran bisa kita arahkan dan ubah, kita membuka pintu menuju pembebasan. Pikiran yang membelenggu seringkali tumbuh subur dalam lingkungan yang kita ciptakan sendiri. Lingkungan mental di mana kita hidup terdiri dari keyakinan-keyakinan lama yang tidak lagi relevan atau produktif. Misalnya, ada keyakinan bahwa kesuksesan hanya dapat diraih oleh mereka yang sempurna, yang tidak pernah membuat kesalahan. Keyakinan ini begitu kuat tertanam dalam pikiran banyak orang, sehingga mereka takut mengambil langkah pertama karena takut akan gagal. Padahal, kesuksesan seringkali dibangun di atas pondasi kegagalan, pembelajaran, dan perbaikan diri yang konstan. Salah satu aspek dari pikiran yang membelenggu adalah bagaimana kita seringkali menganggap bahwa hidup harus selalu berjalan sesuai rencana. Kita cenderung merancang jalur hidup yang sangat spesifik, dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan tersebut, kita merasa kecewa, marah, bahkan putus asa. Namun, hidup tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Ada lekukan, belokan, dan terkadang jalan buntu. Dalam setiap ketidakpastian dan perubahan tersebut, ada peluang untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Kuncinya adalah menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Dan justru dari ketidakpastian itulah kita bisa menemukan potensi terbesar kita. Ada sebuah kisah lama tentang seorang petani yang kehilangan kudanya. Tetangganya datang untuk bersimpati, mengatakan betapa malangnya nasib si petani. Namun, sang petani hanya menjawab, "Siapa yang tahu apa itu baik atau buruk?" Beberapa hari kemudian, kudanya kembali membawa sekawanan kuda liar. Tetangga pun datang lagi, kali ini mengucapkan selamat atas keberuntungan si petani. Sang petani kembali menjawab, "Siapa yang tahu apa itu baik atau buruk?" Tidak lama setelah itu, anak sang petani jatuh dari salah satu kuda liar dan patah kakinya. Sekali lagi, tetangganya datang, merasa prihatin atas musibah tersebut, dan sang petani kembali menjawab dengan kalimat yang sama. Beberapa minggu kemudian, tentara datang merekrut pemuda untuk berperang. Tetapi, anak si petani tidak bisa ikut karena kakinya yang patah. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa
Seringkali, apa yang kita pikirkan sebagai baik atau buruk hanyalah persepsi sementara. Kita tidak pernah tahu bagaimana suatu peristiwa akan berdampak pada hidup kita dalam jangka panjang. Pikiran yang membelenggu juga sering kali muncul dalam bentuk keterikatan pada kesempurnaan di dunia yang semakin kompetitif dan penuh tuntutan. Kita sering merasa harus menjadi yang terbaik, melakukan semuanya dengan sempurna, dan tidak boleh membuat kesalahan. Namun, dalam proses mengejar kesempurnaan ini, kita sering lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya tidak memerlukan kesempurnaan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk terus mencoba, untuk terus belajar, dan untuk menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Kesempurnaan adalah ilusi yang membatasi diri kita. Ketika kita melepaskan keterikatan pada kesempurnaan, kita memberikan diri kita ruang untuk bertumbuh dengan cara yang lebih alami dan autentik. Salah satu hal yang paling membebani manusia adalah rasa takut akan penilaian orang lain. Pikiran tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita seringkali menjadi belenggu yang sangat kuat. Kita takut jika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kita akan dihakimi, diremehkan, atau bahkan ditolak. Pikiran ini membuat kita sering kali mengabaikan keinginan dan kebutuhan kita sendiri demi memenuhi ekspektasi orang lain. Namun, jika kita terus-menerus hidup berdasarkan penilaian orang lain, kita tidak akan pernah menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, mengambil risiko untuk menjadi diri sendiri, dan menyadari bahwa penilaian orang lain hanyalah bayangan yang kita ciptakan di dalam pikiran kita sendiri. Seringkali, belenggu pikiran juga datang dari ketakutan akan perubahan. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita kenal, bahkan jika apa yang kita kenal itu tidak membuat kita bahagia. Ketidakpastian yang datang dengan perubahan seringkali lebih menakutkan daripada ketidaknyamanan yang ada dalam stagnasi. Namun, perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Segala sesuatu akan berubah, cepat atau lambat, dan semakin kita berusaha melawan perubahan, semakin kita merasa terperangkap. Tetapi ketika kita belajar untuk menerima perubahan dan melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan, kita akan menemukan bahwa di balik setiap perubahan ada peluang untuk memulai sesuatu yang baru. Rasa bersalah juga menjadi salah satu bentuk pikiran yang membelenggu. Kita sering terjebak dalam perasaan bersalah atas kesalahan yang kita buat di masa lalu. Kita merenungkan kesalahan itu berulang kali, merasa bahwa kita tidak layak mendapatkan kebahagiaan atau keberhasilan karena kesalahan tersebut. Namun, rasa bersalah yang berlebihan hanya akan membuat kita terjebak di masa lalu. Alih-alih terus meratapi kesalahan yang sudah terjadi, kita harus belajar untuk memaafkan diri sendiri dan melanjutkan hidup. Setiap orang pernah membuat kesalahan, dan dari kesalahan-kesalahan tersebut, kita bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa bersalah hanya akan menjadi produktif jika kita menggunakannya sebagai bahan refleksi untuk berubah, bukan sebagai alat untuk menghukum diri sendiri. Selain rasa bersalah, kecemasan juga seringkali mengambil alih pikiran kita. Kecemasan adalah bentuk ketakutan yang berakar pada ketidakpastian masa depan. Kita khawatir tentang apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Kecemasan seringkali begitu membebani, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen saat ini. Namun, kecemasan adalah produk dari pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap ketidakpastian tersebut. Dengan belajar untuk hidup di saat ini, kita bisa melepaskan sebagian dari kecemasan itu dan mulai menikmati kehidupan dengan lebih penuh.
Pikiran yang membelenggu hidup kita adalah seperti rantai yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Mereka mengikat kita dalam ketakutan, penyesalan, dan keraguan diri. Namun, seperti halnya rantai, belenggu ini bisa dipatahkan. Kunci untuk membebaskan diri dari pikiran tersebut terletak pada kesadaran diri dan kemauan untuk berubah. Kita harus belajar untuk melihat pikiran kita dengan objektif, menyadari kapan pikiran tersebut tidak lagi bermanfaat, dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih positif dan produktif. Ketika kita berhasil mengendalikan pikiran kita, kita akan menemukan bahwa hidup kita menjadi lebih tenang, lebih penuh makna, dan lebih terbuka terhadap peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak kita lihat. Perjalanan untuk melepaskan diri dari belenggu pikiran bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah perjalanan yang layak ditempuh. Setiap langkah kecil menuju perubahan pikiran akan membawa kita lebih dekat kepada kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, tanpa terbebani oleh beban pikiran yang membelenggu.